Selamat malam umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam tradisi gereja, ketika memasuki masa Raya Paskah, maka akan dilaksanakan kebaktian Rabu Abu seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Namun dikarenakan kita masih berada di tengah pandemi, maka ada beberapa penyesuaian liturgi, khususnya dalam penorehan abu, yang akan diganti dengan memberi tanda salib secara pribadi di dahi kita masing-masing. Saudara-saudara, tema di dalam kebaktian Rabu Abu 17 Februari 2021 ini ialah kesalehan palsu. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Kami menyampaikan kembali bahwa dalam rangka Paskah 2021, maka akan dilakukan aksi puasa Paskah yang biasa kita lakukan di setiap tahunnya. Dana aksi puasa Paskah ini akan diberikan kepada pelayanan Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat terhadap bencana. Umat dapat terlibat dan mendukungnya dengan memberikan persembahan aksi puasa Paskah ke rekening GKI Harapan Jaya dengan memberikan kode unik 44 di akhir nominal transfer. Umat juga dapat mengikuti komitmen puasa selama masa Raya Paskah ini dengan mengikuti panduan komitmen puasa yang akan secara digital diinformasikan setiap harinya melalui WhatsApp grup jemaat. Demikianlah warta lisan pada kebaktian Rabu Abu ini. Selamat beribadah, mari kita bersaat teduh. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Umat yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh karena itu, mari kita berdiri dan menyanyikan Ku Heran Allah Mau Memberi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian Rabu Abu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa kebaktian Rabu Abu ini terjadi di dalam pertolongan daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya
tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Rabu Abu ini tema kita adalah kesalehan palsu. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk mengenali bahwa Rabu Abu menjadi momen untuk menjalani kesalehan ritual yang terarah hanya kepada Allah dan tergerak untuk menjalani proses kesalehan kita secara menyeluruh dan berkenan kepada Allah. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa, kita rapuh terhadap sakit penyakit, kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam embara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya, rasakan kasihnya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, di dalam kebaktian Rabu Abu pada malam hari ini. Mari bersama kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, sebagai sebuah jemaat dan gereja di berbagai tempat, mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk memasuki seluruh rangkaian masa raya Prapaskah sampai dengan Paskah, yang dimulai dengan kebaktian Rabu Abu pada malam hari ini.
Dan tentu saja kami menjalani dan mengalami peristiwa Rabu Abu ini dalam situasi yang benar-benar baru bagi kami ketika kami masih berada di dalam masa pandemi. Tetapi biarlah kami dapat memaknai seluruh karya Engkau di dalam kehidupan-Mu, di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang kemudian dapat kami maknai juga bagi kehidupan kami. Sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh memohon Engkau boleh menuntun kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan bukan hanya kami menerimanya, tetapi juga dalam keseharian kami, terlebih lagi di dalam masa-masa Prapaskah sampai dengan Paskah ini, kami dapat melakukan firman Tuhan, dan juga firman Tuhan itu dapat kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini sebetulnya adalah bagian bacaan Alkitab yang selalu dibacakan atau menjadi bahan bagian bacaan Alkitab di setiap Rabu Abu. Tetapi tentu saja biarlah kita dapat diingatkan kembali, kita juga dapat memperoleh pesan-pesan yang baru buat kita di dalam pemaknaan kita, mempersiapkan diri kita menjalani seluruh rangkaian masa raya Prapaskah sampai dengan Paskah di tahun 2021 ini. Bagian bacaan Alkitab kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lalu kemudian kita lanjutkan ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21, saudara-saudara. Mari kita bersama boleh mempersiapkan seluruh bagian bacaan Alkitab kita ini. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lanjutkan ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki
kita memasuki kembali masa rangkaian Prapaskah. Dan biasanya kita memulai, dan kita sudah lakukan ya di GKI Harapan Jaya dalam ya beberapa tahun ini, ya mungkin sudah dilakukan sekitar 8 atau 9 tahun ya kita melakukan yang disebut sebagai sebuah kebaktian Rabu Abu. Nah, sedikit kita ingin mencoba mengingat kembali, saudara-saudara, bahwa kebaktian Rabu Abu ini adalah sebuah persiapan yang diterima oleh setiap kita, setiap umat begitu ya, sebelum kita memasuki masa Prapaskah sampai dengan Paskah nantinya. Jadi, pesan kuat dari sebuah Rabu Abu itu adalah pertobatan. Dan biasanya ada penorehan abu ya Ibu Bapak Saudara ya, yang diberikan kepada setiap umat yang datang dalam ibadah kebaktian Rabu Abu, lalu maju bergantian dan ditorehkan abu. Biasanya abunya dibuat sedemikian rupa, saudara-saudara, supaya tidak mudah hilang. Jadi cukup terlihat di dahi kita ya, jadi hitam tampilannya dan cukup solid kelihatan di dahi kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tahun ini masa Raya Prapaskah, kebaktian Rabu Abu untuk memulai masa Raya Prapaskah ini dijalani oleh kita ketika sedang berada di dalam pandemi. Sehingga dalam liturgi seperti yang sudah dijelaskan oleh liturgos ketika di warta lisan awal tadi, ada sebuah cara pembaharuan yang dilakukan. Tidak lagi dengan menorehkan abu di dahi kita masing-masing, saudara-saudara, tapi kita menggantinya dengan membubuhkan atau memberikan tanda salib. Ya, karena ini adalah sebuah pemaknaan, ya, bukan menjadi sebuah hal yang kita lihat kewajiban seperti kita melakukan atau menggunakan media dalam pelaksanaan perjamuan kudus atau baptisan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk nih sekarang ke dalam tema kita. Tema kita dalam kebaktian Rabu Abu ini ialah kesalehan palsu. Bagi saudara-saudara yang ikut dalam pemahaman Alkitab kemarin malam, kita sebetulnya sudah belajar tentang salah satu hal yang menjadi bagian bacaan kita pada kesempatan malam hari ini, yakni apa? Tentang puasa. Jadi malam hari ini Bapak Saudara, saya tidak akan mengulang ya Bapak Ibu yang kemarin ikut PA, ya bersyukur sudah bisa langsung ya, bisa mendapatkan poin-poin yang secara detail mengingatkan dan mengajarkan kita juga perihal tentang puasanya orang Kristen. Tapi bagi saudara-saudara yang belum sempat ikut, ya bisa lihat di YouTube ya, bagaimana penjelasan tentang puasa Kristen itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi orang Yahudi itu ada beberapa hal yang sangat penting ya saudara-saudara ya, yang perlu dilakukan oleh orang Yahudi, dan ini bukan hanya sekedar perlu sebetulnya, tapi juga wajib. Kalau wajib kan artinya nggak bisa ditinggalkan dan nggak bisa tidak dilakukan, karena ini wajib. Dan beberapa hal yang sangat perlu mereka lakukan itu adalah tentang berdoa, berpuasa, dan memberikan sedekah. Ini satu paketnya keimanan orang Yahudi. Bahkan disebut sebagai tiang utama di dalam kehidupan iman orang Yahudi, atau 3 pilar utama di dalam kehidupan orang Yahudi. Jadi berdoa, lalu kemudian juga berpuasa, lalu juga memberikan sedekah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perihal tentang berdoa ini tentu menjadi pergumulan setiap kita ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana memelihara iman di masa pandemi saat ini, tentu ini adalah hal yang sama sekali nggak mudah untuk setiap kita. Sampai dengan hari ini misalkan Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang yang belum bisa sepenuhnya merasakan keintiman dengan Tuhan ketika dia melaksanakan ibadahnya ini secara virtual. Baik lewat YouTube misalkan begitu, atau juga ketika kita mengikuti di dalam Zoom. Ya, atau kita misalkan pakai ada platform-platform lain ya, misalkan ya Bapak Ibu ya yang dipakai. Masih ada juga orang yang sulit untuk merasakan keintiman persekutuan, keintiman bersama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, apakah itu berarti adalah sebuah kesalahan? Nah, tentu itu bukan sebuah kesalahan, kita nggak melihatnya ke arah sana saudara. Dan itu memang wajar saja.
Apalagi kita memang terbiasa kalau kita bicara tentang sebuah persekutuan itu kan bertemu kita. Persekutuan itu kita bersalaman. Persekutuan itu kita bertatap muka. Tetapi sekarang kan ada sebuah adaptasi baru ya di dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau bicara tentang berdoa. Ada orang yang merasakan bahwa secara virtual jadinya sulit untuk kita ini merasakan keintiman dengan Tuhan. Mengikuti doa yang disampaikan baik oleh ibadah secara virtual, itu juga sulit untuk kita bisa terima secara langsung di dalam hati kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada poin sebetulnya yang ingin kita lihat tentang sebuah kehidupan doa. Kalau Martin Luther itu menyebutkan bahwa nafas hidup orang Kristen itu terjadi lewat sebuah kehidupan doa. Dan artinya dalam kehidupan keimanan kita, doa itu menjadi sesuatu yang bukan sifatnya kadang-kadang, bukan insidental begitu ya Bapak Saudara ya, bukan juga yang sifatnya opsional, pilihan, ya kalau perlu ya berdoa, kalau enggak ya enggak berdoa, atau juga ya karena ini ada di dalam sebuah ibadah maka saya ikut doa, kalau enggak ya tidak, bukan. Tapi ini adalah sebuah panggilan kehidupan kita yang sangat penting untuk kita lakukan. Dan kita ingin memaknainya dalam sebuah pesan firman Tuhan yang Yesus katakan. Saudara, ini kan bagian daripada khotbahnya Tuhan Yesus. Dan khotbahnya yang Tuhan Yesus sampaikan ini adalah khotbah yang sebetulnya kalau didengar sama orang Yahudi begitu ya. Kalau didengar sama pemuka-pemuka agama orang Yahudi, ini tidak enak di telinga. Karena Yesus secara langsung mengkritisi cara orang berdoa. Yesus mengkritisi perihal orang berpuasa, dan Yesus juga mengingatkan tentang bagaimana orang yang mengorientasikan hidupnya hanya kepada harta saja. Intinya Yesus ingin mengatakan baik ketika berdoa maupun juga berpuasa itu bukan menjadi sebuah tontonan iman, tetapi berangkat dari sebuah kesadaran kenapa itu dilakukan sebagai sebuah ungkapan syukur, sebagai sebuah pertobatan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya kira-kira adakah di antara setiap kita yang dalam satu minggu ini kita tidak melakukan perbuatan yang bercela di hadapan Tuhan? Pasti ada Ibu Bapak Saudara. Jangankan satu minggu, satu hari, mungkin juga dalam 1 jam, pasti ada hal-hal yang kita lakukan dan itu bercela di mata Tuhan. Pilihan atau jawabannya pun pasti sangat kaya dan sangat banyak Ibu Bapak Saudara. Dan saya yakin Ibu Bapak yang ada di rumah juga pasti bisa menyebutkan bentuk macamnya itu apa saja. Ya mulai dari marah, mulai dari membicarakan orang lain, mulai juga kemudian kita itu tidak melakukan disiplin rohani kita dengan baik, kita tidak bekerja dengan optimal, kita mengeluh di dalam kehidupan kita tidak bersyukur menjalani kehidupan kita. Jadi banyak sekali Ibu Bapak Saudara, banyak banget. Dari setiap hal yang kita lakukan dalam hidup kita ini, yang kemudian itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini kan menjadi sebuah pemahaman buat kita bahwa ketika di dalam liturgi itu selalu ada pengampunan dosa ya. Kalau kita kebaktian minggu itu kan selalu ada pengampunan dosa, ada doa yang disampaikan. Itu bukan hanya repetisi, itu bukan hanya ya itu harus diulang, ya itu ibadahnya emang begitu. Jadi ya menjadi rutinitas saja. Hal ini kan sebetulnya ingin mengingatkan bahwa Ibu Bapak Saudara dan saya itu adalah setiap orang yang hidup dalam dosa. Setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah, yang berikutnya ini adalah bicara tentang puasa. Puasa di dalam kehidupan keimanan orang Yahudi itu adalah sesuatu juga yang perlu dilakukan. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa puasa ini bicara tentang komitmen. Saudara-saudara, pada kesempatan tahun ini di masa pandemi seperti sekarang ini, kita bukan hanya ingin menjalani aksi puasa pada masa raya Prapaskah atau Paskah 2021 ini dengan mengikuti setiap hal yang ada di dalam komitmen
masa raya Paskah kita. Bukan hanya itu. Tapi kita juga ingin melakukan ziarah batin kita, ziarah puasa kita di dalam sebuah komitmen. Nah, biasanya kan kita ada Friday Harja Communion ya. Lalu kita ngumpul bawa makanan, makan sama-sama bareng. Wah, seru sekali ya. Menunya juga biasanya beragam yang dibawa. Kita ngumpul sama-sama dan bersuka cita bersama-sama. Tahun ini kita berada di dalam situasi yang sangat tidak mudah. Bukan hanya pandemi. Saudara, kita memasuki tahun 2021 ini dengan mendengar, menyaksikan, menemukan, atau mungkin juga ada saudara yang mengalami bencana. Mulai dari banjir, bencana alam di berbagai tempat. Dan kita bersyukur sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah jemaat, GKI telah melakukan berbagai hal pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Dan salah satu cara supaya kita boleh terlibat, ya kita nggak bisa pergi langsung ke sana, Ibu Bapak Saudara. Ya ke Sulawesi Barat misalkan, ya ongkosnya aja udah mahal, belum lagi harus swab dulu. Ya kita nggak usah sampai sejauh itu, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya bisa turut ambil bagian dalam sebuah pemaknaan aksi puasa. Apa itu? Kita berpuasa. Dan berpuasanya itu kan kita udah belajar ya kemarin ya. Puasanya bukan untuk supaya badan makin kurus, badan makin wah lumayan nih diet nih selama 40 hari selama sampai dengan Paskah, bukan. Tetapi artinya ketika kita puasa kan ada kos, ada biaya yang biasanya kita pakai untuk beli makan, untuk menyediakan bahan mentah untuk dimasak, yang kemudian bisa kita tabung. Tapi kita tabung bukan untuk beli gadget baru atau gawai baru, bukan. Inilah makna puasa ini. Apa? Hasil dari kita menyisihkan sebagian dari biaya rutinitas untuk kita makan saja itu, kita sisihkan, kita kumpulkan, lalu kita jadikan ini sebagai aksi persembahan puasa masa raya Paskah 2021. Saudara, bukan sebanyak atau sebesar apa nominal yang kita berikan, tapi ini bicara tentang komitmen, keprihatinan kita atas situasi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, dan sebagai bentuk juga persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki masa raya Prapaskah 2021. Kiranya setiap kita boleh menjalani puasa kita di dalam pemahaman Kristen kita, saudara-saudara, tentu saja, dan juga bisa belajar berkomitmen untuk terlibat mendukung dalam aksi puasa masa raya Paskah 2021 GKI Harapan Jaya. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati dan menopang setiap kita. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita bersama memasuki ritus penorehan tanda salib. Saudara-saudara, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita akui kesalahan di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita bersama mengaku di hadapan Tuhan bahwa setiap kita seringkali gagal mengasihi Tuhan, bahwa hidup kita seringkali tidaklah menjadi teladan, bahkan malah menjadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam, setiap kita mengikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang. Padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihanilah setiap kami, ya Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita berasal dari debu yang kemudian mengingatkan kita akan kerapuhan dari diri kita. Dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi setiap kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan juga sesama. Bagi setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing, marilah sebagai pengganti penorehan abu di dahi yang biasanya kita lakukan di dalam kebaktian Rabu Abu, kita pada malam hari ini akan menorehkan tanda salib
di dahi kita masing-masing, dan kita bersama akan mengatakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Mari bersama kita melakukannya. Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, kami sering menutup hati, mata, dan telinga. Kami lari dari panggilan-Mu. Kami berbalik arah dan rindu untuk berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah. Ya Allah, biarlah melalui tanda salib ini kami diingatkan akan hakikat diri setiap kami. Bahwa setiap kami sangatlah bergantung kepadamu. Bahwa hidup ini hanyalah sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati daripadamu ya Tuhan. Mampukan kami ya Allah untuk dapat berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rasa pertobatan yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita, mari kini kita bersama menyanyikan betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan bertobat terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdiri. Kepada kita yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, telah juga menorehkan tanda salib di dahi kita masing-masing dalam rangka pertobatan kita memasuki masa raya Paskah, maka kini kita bersama akan menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kini kita bersama memasuki pengutusan dengan menyanyikan Ku Diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, singkapkanlah topeng rohani kita. Mari kita bersama melakukan firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan bukan untuk mendapatkan pujian. Biarlah melalui kebaktian Rabu Abu serta tanda salib yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini, menjadi pengingat bahwa setiap kita ini adalah fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bersama bangkit di dalam kehidupan ini, memperbaharui diri kita di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dapat terjadi. Mari kini kita bersama menerima berkat daripada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaramu. Amin. Demikianlah kebaktian Rabu Abu pada malam hari ini. Selamat memasuki masa Raya Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati.